menjadi satu kesatuan. Pada masa itu juga tidak banyak orang yang bisa membaca, apalagi yang bisa menulis. Jadi, kemungkinan besar salinan lengkap tulisan-tulisan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Mungkin gereja ini cuma punya Injil Matius doang, mungkin di gereja itu cuma punya Injil Lukas doang, dan sebagainya. Orang pertama yang tercatat menyebutkan seluruh nama 27 kitab yang ada di Perjanjian Baru adalah Athanasius di dalam suratnya pada tahun 367. Perjanjian Baru pertama kali dikanonisasi secara resmi pada Konsili Hippo di tahun 393. Sedangkan pada periode ini, keempat Injil sudah mulai dikanonisasi oleh Irenaeus yang hidup dari tahun 130 sampai 202. Irenaeus adalah seorang uskup di Lugdunum yang terkenal dengan tulisannya yang berjudul Melawan Bidat. Dia adalah murid Polikarpus yang merupakan murid Rasul Yohanes, anak Zebedeus. Polikarpus adalah uskup di Smyrna yang hidup dari tahun 69 sampai 155. Polikarpus adalah salah satu dari 3 orang yang dianggap sebagai bapak-bapak gereja rasuli yang menghubungkan antara periode para rasul yang hidup pada abad pertama dengan generasi Kristen pada abad kedua. Selain Polikarpus, 2 orang lain adalah Uskup Clement di Roma dan Uskup Ignatius di Antioquia. Mereka bertiga adalah murid para rasul, dan banyak dari tulisan mereka yang beredar di kalangan gereja. Tetapi, tulisan mereka tidak masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Selain mereka, masih banyak orang yang dikenal sebagai bapak-bapak gereja. Di antaranya adalah Justin Martyr yang hidup pada tahun 100 sampai 165, Clement dari Alexandria yang hidup pada tahun 150 sampai 215, Tertullianus yang hidup pada tahun 155 sampai 220, Origen dari Alexandria yang hidup pada tahun 184 sampai 253, Kiprian Kartage yang hidup pada tahun 200 sampai 258, dan Athanasius dari Alexandria yang hidup pada tahun 293 sampai 373. Selain keempat Injil, surat-surat para rasul, tulisan bapak-bapak gereja, beredar juga sebuah ringkasan yang berisi petunjuk bagi komunitas Kristen yang disebut Didache. Didache ini berisikan tata cara ritual baptis, ekaristi, dan organisasi gereja. Dan satu buku lagi yang juga beredar di kalangan Kristen pada saat itu adalah buku yang disebut Gembala Hermas. Nah, pada periode ini, teologi dan apologetika sangat berkembang. Ada banyak kelompok Kristen yang muncul dan mengeluarkan berbagai macam pemikiran. Perlu kita ingat bahwa pada saat itu, bagi orang Yahudi dan Romawi, yang disebut Kristen adalah pengikut Yesus Kristus, atau semua yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Dari kelompok Kristen Yahudi, ada yang disebut Nasrani. Perbedaan mereka dengan Kristen non-Yahudi adalah mereka menjalankan tradisi dan hukum Taurat. Pada zaman modern ini, kita bisa melihat kelompok ini seperti Mesianik Yahudi. Kemudian ada kelompok Ebionit. Mereka adalah kelompok Yahudi yang menerima bahwa Yesus adalah Mesias sebagai manusia suci, dipilih oleh dewa sebagai nabi terakhir, tetapi mereka menolak kedewaan Yesus dan menolak kelahiran dari perawan. Menurut mereka, Yesus adalah anak Yusuf dan Maria secara alami. Kemudian, Yesus diadopsi menjadi anak dewa. Kelompok Ebionit ini dianggap Kristen juga oleh kelompok Yahudi yang menolak Yesus. Bagi kelompok Kristen yang lain, mereka dianggap bidat. Kemudian ada kelompok Yahudi dari daerah Mesopotamia yang disebut Elkasaites. Mereka adalah orang Yahudi yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi mereka mempunyai buku lain yang katanya turun kedebuk dari langit, dibawa oleh malaikat raksasa yang mereka sebut anak dewa, dan saudara perempuannya yang mereka sebut Roh Kudus. Kalau kita menggunakan definisi Kristen adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, maka kita bisa mengelompokkan Islam sebagai bidat Kristen seperti Elkasaites ini. Dari kelompok Kristen non-Yahudi, ada seorang anak uskup di Pontus yang bernama Markion. Pada tahun 144, dia mengajarkan bahwa Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus adalah dewa yang berbeda dan berlawanan dengan dewanya orang Yahudi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Menurut dia, Bapa adalah dewa yang baik dan benar untuk disembah, sedangkan Yahweh adalah dewa yang jahat dan tidak layak untuk disembah. Ajaran Markion ini dinyatakan sebagai bidat oleh Justin Martyr, Irenaeus, dan Tertullian. Kemudian, Markion dikeluarkan oleh gereja Roma. Kemudian tak dari mana, muncul paham doketisme. Paham ini berkata bahwa Yesus bukan manusia sungguhan. Yesus hanya kelihatannya saja seperti manusia, tetapi bukan manusia.
dan paham ini juga dianggap bidat. Kira-kira pada tahun 135 sampai 177, ada Montanus yang menekankan pada nubuatan-nubuatan baru, pengalaman pribadi, mendapatkan wahyu dari Roh Kudus, dan sebagainya. Konon katanya pada tahun 206, Tertullianus yang terkenal karena memperkenalkan istilah Trinitas juga bergabung dengan kelompok ini. Kelompok ini mirip dengan Pantekosta atau karismatik pada zaman sekarang. Namun pada zaman dulu, kelompok ini juga dianggap bidat. Kira-kira pada tahun 215, ada Sabellius yang mengajarkan modalisme. Modalisme mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan 3 pribadi tetapi 3 mode. Maksudnya, hanya ada satu dewa yang sekarang menjadi Bapa, kemudian dia berubah wujud menjadi Anak, kemudian dia berubah wujud menjadi Roh Kudus. Dia menjelaskan hubungan Trinitas dengan analogi seperti matahari. Sang Bapa seperti mataharinya, Sang Anak seperti sinar matahari, dan Roh Kudus seperti panas matahari. Pengajaran Sabellius ini ditentang oleh Tertullianus, Hippolytus, Athanasius, Arius, dan dia dikeluarkan dari gereja oleh Paus Castilus I pada tahun 220. Orang terkenal lain yang menggunakan penjelasan serupa dengan modalisme adalah Ignatius dari Antioquia, Praxeas, dan Penatua Noteus dari Asia Minor sekitar tahun 230-an. Pada zaman modern ini, kelompok ini biasanya disebut Oneness dan dianggap bidat. Pada tahun 256 sampai 336 ada Arius. Dia mengajarkan bahwa Sang Anak Dewa mempunyai permulaan. Ada saat di mana Sang Anak Dewa belum ada. Jadi Sang Anak Dewa tidak abadi bersama Bapa, tidak satu hakikat, dan merupakan dewa yang lebih kecil atau lebih rendah daripada Bapa. Arius dikecam oleh Sinode Alexandria pada tahun 321. Dia ditentang keras oleh Athanasius dan memicu konsili Nikea. Dia dinyatakan sebagai bidat pada konsili Nikea di tahun 325. Pada zaman modern ini, kita bisa melihat kelompok ini seperti Saksi Yehova dan Unitarian. Tentunya, mereka dianggap bidat juga. Kemudian ada banyak yang disebut Gnostik. Mereka adalah kelompok yang mengaku mendapatkan pengetahuan-pengetahuan rahasia dari Yesus melalui rasul atau orang tertentu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sederhananya, saya bisa katakan bahwa kelompok orang ini adalah orang-orang yang lebih suka dengar gosip daripada berita. Nah, karena pemikiran yang berbeda-beda seperti ini, maka diadakanlah Konsili Nikea pada tahun 325 untuk menentukan bagaimana iman Kristen yang umum bisa diterima oleh semua gereja dan lurus sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dan para rasul. Kata umum bahasa Yunaninya adalah Katolik, dan ajaran yang lurus bahasa Yunaninya adalah Ortodoks. Itulah sebabnya setelah Konsili Nikea, gereja-gereja yang sepakat disebut gereja-gereja yang satu, Katolik dan Ortodoks. Kira-kira ada 300-an uskup dari berbagai gereja, dari berbagai negara yang hadir pada saat itu, dan menghasilkan pengakuan iman Nikea. Nah, sekarang saya akan bacakan pengakuan iman rasuli dari Konsili Nikea 325. Bukan dari Konsili Konstantinopel 381, tanpa filioque, dan saya akan bacakan dengan terjemahan saya sendiri, tanpa kata Allah. Kami percaya kepada satu dewa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala yang terlihat dan tidak terlihat, dan kepada satu penguasa, Yesus Kristus, anak dewa yang dilahirkan dari Sang Bapa, cahaya dari cahaya, dewa yang benar dari dewa yang benar. Dilahirkan, bukan diciptakan. Satu hakikat dengan Sang Bapa. Oleh Dia segala hal diciptakan. Dia turun dan inkarnasi dan menjadi manusia. Bagi kami, manusia, dan bagi keselamatan kami. Dia menderita, dan pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Naik ke langit, dari situ Dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, dan kepada Roh Kudus. Tetapi mereka yang berkata, ada suatu waktu Dia pernah belum ada, dan Dia belum ada sebelum Dia diciptakan, dan Dia diciptakan tidak dari apapun, atau Dia adalah hakikat yang lain, atau Sang Anak Dewa diciptakan, atau bisa diganti, atau bisa diubah, mereka dikutuk oleh gereja kudus yang umum dan rasuli. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicatat dari semuanya ini. Yang pertama, Kristen menaklukkan Romawi tanpa perang menggunakan pedang. Yang kedua, teologi itu adalah buah pemikiran
dan berkembang sejalan dengan waktu. Tidak ada orang yang baru menjadi Kristen langsung paham tentang Yesus. Jadi, terlepas dari kamu percaya Yesus adalah manusia, nabi, Tuhan, Allah, dewa, atau apapun, yang paling penting adalah dengarkan Yesus. Dan cara mendengarkan Yesus yang paling otentik adalah dengan membaca sendiri keempat Injil. Dari situ, pemahaman kamu tentang Yesus akan semakin bertambah. Generasi kita ini sudah sangat diberikan kemudahan untuk membaca keempat Injil dibandingkan dengan generasi sebelum Nikea. Manfaatkanlah dengan baik.